18 akhir itu nggak pernah ikut event, Nggak pernah absen terus. absen terus. Saya penasaran Mas, Oriento kok nama bengkelnya Oriento Mas? Apa sih teman-teman nih yang pengen bikin di motor? Kisaran dari berapa Mas? Biar teman-teman yang baru pengen bikin. Itu di Orienta. Mungkin teman-teman juga pasti. Yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di channel YouTube Monjeng Speed. Tentunya masih bareng Bang Monjeng dan kali ini langsung berdua sama Mas Robi juga sudah di sini. Iya. Yang kedua ini kita agak santai Mas, kita nggak usah terlalu tegang-tegang, kita sambil minum es. Dan kebetulan ini juga Mas Robi jualan es apa tadi Mas? Es balap. Es balap guys. Minum ini langsung tembus bracket 8. Anjir. Kita coba dulu. Ya, Bang Mojeng mau sapa teman-teman semua dulu. Apa kabar teman-teman semua? Bang Mojeng harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, tetap fit tentunya dan gas terus. Dan Bang Mojeng kebetulan lagi banyak menonton di belakang kamera. Kita coba sapa, guys, aman? Aman. Oke. Jadi kebetulan ini kayak wayang kita Mas, banyak sekali nonton kita di belakang. Dan di sesi kali ini Bang Mojeng mau ngulik-ngulik lebih detail tentang bengkelnya Mas sendiri, dan ya mungkin sejarah singkat akan nanti Bang Mojeng akan sedikit banyak ngobrolin tentang itu. Kalau masalah isi bengkel kita sudah tadi di sesi 1 ya. Kalau teman-teman belum nonton sesi 1, baiknya nonton dulu sesi 1 biar ceritanya nyambung ke sesi 2 ini. Oke Mas Robi, nama aslinya siapa sih Mas? Sopian Robi. Sopian Robi, Iya. Dipanggil Robi berarti ya? Iya. Mas Robi, siap. Mas Robi, di sini Mas Robi sebagai pemilik bengkel langsung atau gimana nih di Orientan? Sebagai pemilik bengkel langsung. Dan sekaligus mekanik juga. Ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, teman-teman kalau pengen main ke sini Mas, ke Orienta, alamat detailnya di mana sih Mas? Alamatnya Mekar Bersatu, Batu Kliang, Mantang. Yes, kalau teman-teman datang dari arah timur itu ada pengkolan yang dikira ada masjid itu. Nah, setelah masjid itu ada ini agak nggak kelihatan tadi Mas. Agak nggak kelihatan sebelah kirinya tuh. Pelosok ya. Pas di pengkolannya itu kan. Tadi saya kira juga nggak ada. Saya kira tadi ini bilang ke kiri, si kameramen magang saya si Mimbal bilang ke kiri, kira ke masjid. Padahal kita udah sholat gitu kan. Iya. Ternyata ada gang setelah masjid. Ini daerah Mantang ya jadinya Mas. Mantang. Batu Kliang Mantang. Mas, saya penasaran Mas. Oriento kok nama bengkelnya Orienta Mas? Apa sih Orienta sebenarnya dulu? Orienta ya nama putri pertama saya. Orienta Listi Sopian. Oke, Ya, awalnya saya diambil kira dari nama anak berarti. Iya, dari nama anak. Oke, sebelumnya Mas pernah ada nama bengkel sebelumnya atau dari awal bikin sudah langsung nama Orienta gitu? Kalau nama sih semenjak bikin bengkel ini ya, ya tetap Orienta. Karena dulunya belum ada bengkel. Oh gitu. Ya cuma masih penasaran, masih mencari-cari ilmu gitu sana kemari. Akhirnya setelah buka bengkel ya baru ada namanya Orienta ini. Oke, Mas sendiri aslinya dari mana Mas? Dari Lombok asli atau luar? Asli Lombok Tengah. Oke, Lombok Tengah. Tapi belajarnya pernah kemana aja nih? Pasti banyak ini. Belajarnya pernah kemana aja nih? Mas Robi ini. Otodidak sebenarnya. Karena dulu pernah ke Jogja ya. Ke Jogja bukan tujuannya buat mekanik ya, Iya. tapi kuliah. Oh, kuliah. Kuliah Oke. umumnya reguler. Terus Ya alhamdulillah di sana ya sembari ya sembari. menuntut ilmu kuliah, sekalian juga main. Oh, sama karena hobi. drag. Dulu kuliahnya apa Mas jurusannya?
administrasi perhotelan. Waduh, nggak nyambung banget sih. Pariwisata ya. Wisata. Jadi sekarang jadi wisata balap jadinya nih. Wisata balak, ya bisa jadi. Yang awalnya di Jogja main-mainnya selirannya ke bengkel gitu, main balap. Kenapa jadi itu yang kefokus jadi? Oke, berarti belajar banyak di Jogja atau di mana sebenarnya? Ya di Jogja. Basicnya sebenarnya dari sini. Niatnya dari sini, cuman di sana kan apa istilahnya memperdalam. Cuman nggak fokus. Gitu. Ya terbentur karena banyak lah dunia iya, pilihan di sana kan. Iya, Jogja emang. Nah berarti itu sorry Mas itu ingat tak tahun berapa waktu kuliah di sana tuh? 2006. Terus balik ke Lombok lagi itu 2000 berapa? Tahun berapa? 2015 akhir. 2015. Oh, cukup lama itu berarti. 9 tahun. Di Jogja 9 tahun? Iya. Waduh, itu udah asli jadi orang Jogja kalau 9 tahun di situ. Berarti udah bahasa Jawa udah fasih nih Mas ini berarti. 9 tahun di situ kan? Iya. Oke. Site. Berarti 2015 balik ke Lombok. Oke, baliknya itu waktu itu berarti dengan segudang ilmu dong berarti sudah yang di waktu itu balik itu sudah mantep atau masih belajar lagi 2015 Kalau ini? segudang ilmu sih enggak ya. Cuman sudah ada bekal sedikit. Dibantu sama teman-teman yang udah lama di sana. Sama yang lagi riset di sana juga. Kayaknya kita tetap sharing aja gitu. Oke. Berarti dulu di Jogja itu main ke bengkel apa balap juga Mas jangan nih? Cuman main aja ya. Harus main. Tapi main ke sana kemari, semua bengkel saya datangi. Cari ilmu lah ya, nyoba ilmu. Tapi Mas Hobi sendiri nggak pernah jadi joki sendiri gitu? Ikut balap liar atau resmi zaman-zaman dulu? Nggak pernah. Berarti pure datang buat nyari ilmunya ya gitu? Iya ya. Oke, siap. Nah, berarti 2015 balik ke Lombok. Itu langsung bikin, Mas? Atau masih ada tahap-tahap lagi di Lombok? Ada tahapan. Kalau bengkel ini ya saya bikin buka ya. 2016. Itu karena permintaan teman-teman juga kan. Udah lama di sana ngapain gak bikin gitu kan? Iya. Ya saya coba buka. Ya akhirnya sampai sekarang. Oke, waktu di Jogja, Mas Hobi kebanyakan bergelut dengan motor apa waktu di Jogja tuh? Artinya kan akan jadi basic gitu ya, akan jadi basic waktu di Lombok gitu kan? Kalau di sana semua motor ya. Dari Matic, terus yang bebek, Shogun. Zaman-zaman Supra juga jangan waktu itu kan? Ya. Zaman-zaman Supra lagi bebek gitu. 100 cc. Terus sampai yang lain-lain lah. Oke, berarti ya tidak spesifik berarti ya, tapi nah waktu itu sempat ada kepikiran nama lain nggak? Atau ya udah nama Putri ya langsung naikin gitu jadi nama, atau waktu itu ada pemilihan nama lain gitu? Enggak sih, saya mikirnya ya nama anak ya. Patokannya ya rezeki anak gitu. Oh ya, gitu. Jadi Orienta. Iya, saya sih awalnya mikir Orienta apa ya? Sebelum sini ya, saya kan setelah sini, ini barusan banget tahu nih, ternyata si kameramen magang yang si Mimbal ngasih tahu Mas, Orienta nama anaknya gitu. Saya mikirnya Orienta apa? Saya coba pikir-pikir gitu, karena kayak kemarin juga yang unik juga kayak Baja Mas. Saya juga pernah ke Baja itu. Ternyata Baja juga Bali Jawa artinya kan. Saya mikirnya kayak singkatan-singkatan itu juga awalnya. Oh gitu. Iya, kayak Baja itu Bali Jawa, artinya bukan Baja atau gimana-gimana gitu kan. Jadi pasti ada cerita lah di balik nama itu. Mas sendiri berarti waktu buka itu langsung membuka memang apa servis harian dulu, apa memang langsung buka yang pengen balap gitu? Servis harian dulu, tapi langsung dikasih order-order yang memang teman-teman gitu ya? Iya, karena permintaan tadi, permintaan teman-teman. Oke, kalau kita bilang 2016 akhir tadi ya Mas ya? Iya, akhir. Terus Mas Aldi sendiri buat bikin motor balap pertama banget diikutin event itu kapan? Atau setelah itu bialan dulu gitu, atau event dulu yang pertama?
pertama langsung event. Tapi buat satu motor aja waktu itu kan. Oh itu begini Mas? Honda Beat. Honda Beat. Yang pertama kali. Honda Beat. Kalau nggak salah Februari apa Maret 2017 ya. Pernah ikut event, langsung event. Oke. Selanjutnya fokus ke balap liar. Karena ya cukup banyak duitnya balap liar. Oke. Setelah itu baru berdatangan motor-motor yang lainnya, Matic dan lain sebagainya lah. Oke. Kesini kalau menurut Om ya, ini tahu kan 2017 awal sudah mulai bikin motor balap. Kalau kita boleh bilang nih tahun berapa Om itu merasa titik tertingginya kalau orientasi sudah mulai banyak nih masanya gitu? Intinya titik balik lah. Dulu kan mungkin Om merasa ada rumahan gitu kan. Sekarang titik ini tahun berapa Om merasa sudah ini orientasi sudah mulai besar nih gitu? Ya saya rasa itu 2018 akhir. Ya sudah banyak dikenal ya. Walaupun nggak setenar yang lainnya. Ya, tapi at least sudah ada nama lah gitu, orang tahu lah gitu ya. 18 akhir ya. Oke. Motor drag pertama yang dibikin yang Beat tadi itu ya? Iya, Honda Beat. Karena cukup cukup jarang Mas menurut saya Beat itu. Sangat-sangat jarang. Iya. Kalau menurut Mas sendiri nih sebagai seorang mekanik juga, kenapa orang jarang pakai si Beat ini nih? Mungkin kapasitasnya terbatas ya. Selain Matic itu kan bisa mendongkrak power ya harus cc-nya besar. Cuman gimana caranya dengan cc sekecil itu bisa bersaing, bisa bersaing, bisa ngacir gitu ya. Itu PR terbesar yang akhirnya jarang orang yang mau garap. Itu sebenarnya alasannya. Ya, berarti boleh kita bilang motor Honda Beat itu cukup banyak hambatan dari kendala saat digarap gitu ya. Sangat-sangat banyak. Oke. Nah, kalau kan CC terbatas. Terus spare part mungkin juga spare part balapnya. Kalau spare part sih kalau yang versi racing ya, malah nggak ada yang jual. Oh alah. Berarti banyak. Dalam artian ya ini motor bukan motor populer buat racing. Balap gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin kita ngakali ya pakai trik-trik sendiri, spare part standar dibikin racing gitu. Berarti benar-benar kalau boleh bilang di custom buat dijadikan jadi part racing meskipun standaran. Maksudnya seperti itulah. Oke, tapi di sekarang sih lebih populer di road race sebenarnya kalau saya lihat Mas. Beberapa tim pakai Beat tapi di road race. Ya kalau road race mungkin karena tidak perlu terlalu gahar karena ada kelas-kelas sendiri sih kayaknya. Kita ngomongin joki Mas. Dari awal 2017 sampai sekarang itu joki-joki Mas itu ganti-ganti atau tetap orangnya? Ya kita masih percaya sama joki lokal ya, terutama yang masih ada hubungan keluarga, kerabat, sama lokal dalam artian ya masih sekitaran daerah sendiri lah. Daerah sendiri. Ya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Sekarang kalau kita boleh bilang nih joki-jokinya Orientas siapa aja Mas? Yang tetap. Yang tetap bawa untuk Orientas. Topik Koplek. Koplek. Terus yang sekarang pernah bawa Selvika juga termasuk kan? Yang di depan Selvika, kalau yang cewek ya Selvika sama si itu Emma. Si Emma Sulistia. Selain terus yang lainnya join. Join. Ya kerjasama dan lain sebagainya. Oke. Nah, sambil minum dulu ya guys ya, karena capek juga dari tadi syuting ya. Sambil minum. Nah, kalau kita ngomongin perjalanan tadi, apa setiap event Mas selalu ikut nih dari 2017 sampai sekarang ini? Apa pernah ada masa-masa terpuruk gitu, nggak ada motor yang bisa digarap terus beberapa kali absen event gitu? Pernah. Dari 2017 pertengahan ya, pertengahan sampai 2018 akhir itu nggak pernah ikut event. Nggak pernah absen terus. Tapi di balap liar aktif. Ya. Waktu itu kendalanya apa Mas? Kenapa nggak ini? Itu dia masalah di spare part. Kita nggak bisa bersaing ketat istilahnya. Regulasi ya, terbentur regulasi berarti kan? Dimana kalau di sana kan kita bersaing sama timer, sedangkan di balap liar kita cukup
menggunakan insting sama ya ciri-ciri faktor keberuntungan. Ya. Entah itu mau kita ambiar gitu kan. Oke, berarti itu absen cukup lama berarti Mas itu? Cukup lama. Terus bangkit lagi 2018? 2019 awal. 2019 awal yang awal bangkitan banget ya berarti ya. Oke. Kalau di ngomongin prestasi nih Mas. Kebanyakan kalau motor-motor hasil garapan Mas itu ini kan banyak motornya, ada Matic, ada apa namanya? Ada FI juga. Yang paling berprestasi jenis motor apa yang kalau Mas Sobin? Kalau di kelasnya ya Matic. Soalnya kan kalau yang kelas yang baru-baru ini ya slip engine kan. Engine Matic bebek 200 ya baru pertama kemarin. Ada kelasnya. Ya. Itu alhamdulillah langsung dapat. Ya, kebetulan saya juga ada di event dan teman-teman juga kalau pengen nonton ada ya videonya di Monjing Street, bisa dicari aja. Kita juga pernah liput yang dibawa sama Permadi kalau salah ya. Iya, Permadi. Ya? Oke, waktu itu saya ngeliput langsung di belakangnya tuh. Dan memang kelas ini lagi banyak yang bikin nih Mas. Kayaknya next event bakal banyak lagi nih slip engine nih. Iya, itu PR. PR banget musim depan. Berdua katanya ada yang mau apa yang mau dijual nih Om tadi? Sempat kita ngobrol tadi. Ya, ada yang mau di-upgrade terus mau dijual, part lamanya mungkin bangunnya bisa bantu di sini. Mau di-upgrade karena berhubung pendanaan terbatas karena di sini juga kita bengkel kere, bisa dibilang seperti itu. Akhirnya ya alat yang ada kita jual buat modal bikin alat baru supaya kita bisa bersaing. Oke, sekarang nih yang mau jual nih, mungkin sekalian teman-teman mungkin ada yang minat nih, Mas Sobin ini bisa Bang Monjing sekalian promo ini. Siapa yang mana mau yang mau dijual nih? Blok sama kop isian komplit slip engine. Oke, ya guys, bagi teman-teman yang minat bisa DM Bang Monjing di Instagram @monjingspeed atau ya nanti Bang Monjing akan hubungan ke Mas Sobin langsung. Buat teman-teman yang minat nanti bisa di DM Bang Monjing ya di Instagram. Nanti masalah harga bisa langsung kontak-kontak sama Mas Sobin ya. Guys, sudah terbukti loh Mas, ya udah terbukti. Berarti komplit ya? Komplit. Oke, mungkin banyak teman-teman yang pengen, yang minat silakan bisa langsung di DM Bang Monjing ya. Kalau di event resmi sendiri, itu yang menurut Mas Sobin paling berat itu saingan di kelas apa nih? Di yang motor-motor Mas bikin? Yang paling sering harus di reset ulang gitu karena cepat banget gitu berubahnya. Karena yang kelas yang udah lama nih di Matic 200 ya. Jadi hampir upgrade-nya ini hampir setiap event atau satu kali event atau setahun berapa kali gitu atau gimana? Nah kalau orang kan upgrade itu setiap kali sepanjang masa ya. Kalau kita cuman satu kali setahun itu kalau perlu budget. Iya, budget. Kendala masalah budget. Oke, siap. Yang di upgrade itu ya cuman angan-angannya saja. Pengen beli dalam ABC gitu ya. Oke. Memang ya keterbatasan waktu udah luang kan? Berarti waktu udah luang itu yang bikin susah Mas. Kita banyak cita-cita kalau duitnya nggak dukung ya susah juga gitu ya. Nah ini kita udah ngomongin budget nih Om nih. Kalau teman-teman nih yang pengen bikin di motor di Orienta gitu, mungkin ini tidak baku ya harganya Mas. Kita mungkin dari Matic deh Mas nih. Kalau bikin Mio 200 range-nya atau kisaran dari berapa Mas? Biar teman-teman yang baru pengen bikin di sini kan tahu gambaran gitu kan. Di Matic 200 ya, di bagian mesin aja full, itu kisaran 5-7 juta. 5-7 juta. Tapi itu di luar karbu, CDI sama knalpot. Iya. Oke, itu di Matic 200 ya guys. Jadi teman-teman ada gambaran ya. Tergantung dalamnya juga sih Mas. Pasti akan sangat berpengaruh itu. Nah kalau FU nih, kalau ini nih, udah ada 155 kayak ini, start dari berapa range-nya Mas? Kalau ini ya kita juga masih riset ya. Kalau mau masalah apa ini? Biaya ya? Biaya. Teman-teman kalau ada yang pengen bikin betul di sini kan, ya pasti banyak yang malu-malu Mas nanya. Tapi ya lebih baik kita kasih harga range karena tidak ada yang pasti karena
nggak tahu dia mau dalamnya pakai apa gitu kan, pasti akan sangat berpengaruh. Kalau di Orient sendiri, range harga atau kisaran harga dari berapa ke berapa gitu? Di FPU Porting malah sebaliknya ya. Sebenarnya yang di Matic itu sudah tune up, sudah full, itu malah ngabisin dana ya sekitar segitu 5-7 juta. Tapi di FPU Porting berbeda. Ini kelas standar tapi kok mahal ya? Iya, nggak, itu dia kan. Itu kisarannya berapa? Kisaran ya 7-10. 7-10. Itu di mesin aja. Di mesin aja, berarti di luar yang tadi kita sebut CDI, karbu ya, karbu masuk, karbu sama knalpot berarti ya. Ya. Terus yang 3 faktor ini juga tergolong amat mahal ya kalau di FPU Porting. Dari karbunya, terus CDI bisa makan 2 juta juga itu CDI itu. Ya kan bikin pusing ini. Kalau orang bilang FPU pusing. Iya. Knalpot juga bisa menyentuh mungkin knalpot ada 3 sampai 2 juta lah ya. Oke. Berarti harga kisaran segitu ya kalau FPU Porting ya. Nah, kalau FPU 200 pernah bikin, Mas? Kalau dulu pernah, cuman belum. Sekarang lagi nggak bikin berarti ya. Nah, kalau karena itu dia tadi nggak ada order bikin pusing, biayanya bikin pusing. Aduh, saya juga ada bikin Amic, Mas. Saya punya motor rumah, saya sudah Amic 4 speed, boleh dipotong-potong, bodinya jadi, mesinnya belum. Sekarang saya bingung, mesinnya belum ada duitnya, bodinya udah potong, mau dipakai RM nggak bisa. Jadi parkir di rumah nggak apa-apa. Nanti kalau ada, kalian support aja, mungkin kalau duitnya cair kita bisa bikin bangun. Nah, 200 ya. Terus kita pindah nih yang lagi ngehits banget ini. Slip engine. Nah, kalau slip engine nih kisaran berapa nih, Mas? Kalau pengen bikin slip engine? Ya tergantung tapi. Ya ini banyak faktor ya pasti teman-teman. Yang penting ada gambaran aja nih, Om. Dari titik terendah sampai titik termahal lah gitu. Di slip engine kan ada 2 versi. Versi yang pertama ya buat balap liar, yaitu mengutamakan top speed, putaran ras itu lebih ganas lah ya. Yang kan yang menentukan finishnya. Terus versi kedua itu ada yang event drag, yang kita melawan timer. Itu gimana caranya dari titik 0, 60, 150 sampai 200 itu biar bisa konstan ya. Malah ngamuk, konstan dan ngamuk gitu. Oke, yang versi pertama nih yang buat spek liaran biayanya ya kisaran kita pasti kisaran ya di mesin aja itu ya 6 sampai 8 juta. 6 sampai 8 itu yang liaran. Di luar CDI, knalpot. Nah, yang seperti biasa di luar CDI, knalpot dan karbu itu cukup mahal juga itu 3 part itu. Nah, kalau yang spek buat drag apa mirip-mirip atau ada pembeda? Lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi yang spek drag. Kalau drag itu biasa start dari berapa, Mas? Standarnya 10. Standarnya 10. Kalau pengen total gitu. Jadi nggak main-main bikin motor. Ya, dari komponennya kita harus benar-benar pilih-pilih ya. Iya benar-benar. Tapi ya namanya hobi Mas, jadi kita kadang mahal tapi tetap dilakoni ya terus nih. Oke. Berarti ya kisarannya segitu ya teman-teman kalau pengen bikin motor di sini, tapi ya sangat banyak faktor yang bisa mempengaruhi harga tentunya. Dalamannya juga mereknya apa juga tentunya sangat berpengaruh. Ya teman-teman bisa konsultasi juga Mas ya sebelum bikin ya. Main-main ke sini bisa ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Hobi nanti untuk spek harganya nih. Nah yang terakhir banget nih Mas, Mas ada pesan-pesan nggak buat dunia balap ini? Buat teman-teman ya, pesan-kesan lah gitu buat teman-teman nih. Terakhir banget ini sebelum kita tutup guys. Atau harapan Mas deh ke depannya untuk dunia balap seperti apa gitu. Entah itu TV resmi ya, liaran apa sih yang mau diharapkan gitu ya, resmi mungkin ya. Ke depannya ya. Pesan kesan atau gimana nih? Ya ini dulu deh, harapan ke depan dulu deh sebelum pesan-kesan. Kalau harapan ya saya juga belum terlalu ini ya. Kalau pesannya ya cukup pesannya aja. Kalau emang udah milih satu bidang, istiqomah. Ya. Oke. Itu doang, ada lain? Ada lagi? Itu aja. Oke, istiqomah dari biaya juga, jangan taruh mau banyak itu nganggur itu. Bikin space sempit aja tuh yang punya tuh, mana nih yang punya tuh. Oke. Kayaknya segitu Mas untuk sesi 2 ini ngobrol santai nih, mungkin kita nggak ya dibilang cukup dalam nggak juga sih, ngobrol santai aja Mas.
Thank you Mas Sobi udah mau nerima Bang Monjeng atau Monjeng Speed di sini Mas. Ya. Sorry kita agak ganggu syuting sampai malam-malam gini nih. Nggak apa-apa. Dan Mas Sobi juga cukup tegang, nggak apa-apa karena wajar aja Mas. Saya nggak tegang karena udah biasa aja. Oke. Dan terima kasih buat teman-teman juga teman-teman Orienta yang udah nemenin kita syuting di sini. Hai guys, suaranya sih yang kedengeran. Ada banyak 2000 di belakang pasukan. Terima kasih buat kru magang Monjeng Speed juga yang akan cenderung mengarah ke mosot kru yang saat ini Mas, tapi semoga tidak mosot ya. Cenderung membahayakan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Di like jika teman-teman suka videonya. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa kan, netizen suka bebas aja terus. Nah kalau ada yang pengen nanya-nanya lagi bisa tulis di kolom komentar di bawah, ataupun kritik tentang episode seperti ini ada yang mau dikritik nggak apa-apa, bisa juga ditulis di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi terima kasih Mas Sobi, maaf pengganggu, dan sampai ketemu di episode Gerbek Bengkel berikutnya. Tolong support terus channel YouTube Monjeng Speed dengan tekan subscribe tentunya guys. Dan nextnya mau siapa bisa tulis juga di kolom komentar di bawah. Bang Monjeng pamit, Mas Sobi juga pamit Mas. Ya. Sampai ketemu di video-video Gerbek Bengkel berikutnya guys. Ciao. Mantap.